teman-teman semua, kembali lagi di podcast hari ini. Saya Delia Safa ingin membahas dua kasus penting yang cukup sering terjadi di daerah yang cukup ekstrim. Yang pertama yaitu ada di pegunungan Semeru, dan yang kedua terjadi di pengeboran migas. Langsung saja kita bahas. Nah, untuk kasus yang pertama ini terjadi di Gunung Semeru, yaitu mahasiswa MIK Stikes Hangtua Surabaya mendaki di Gunung Semeru pada ketinggian 3000 mdpl, mengalami sakit kepala, mual, dan pusing, tetapi tetap melanjutkan pendakian. Nah, di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu, apa sih diagnosa dan penyebabnya? Yang kedua, apa resikonya bila dipaksakan naik ke atas lagi? Yang ketiga, bagaimana penanganan dan pencegahannya? Yang keempat, data apa yang harus dicatat oleh mahasiswa dan bagaimana sistem pelaporannya. Saya akan bahas dari poin ke-1 terlebih dahulu, yaitu apa diagnosis dan penyebabnya. Pendaki tersebut itu mengalami AMS atau Acute Mountain Sickness. Nah, AMS ini terjadi karena hipoksia ya teman-teman. Hipoksia ini adalah kekurangan oksigen di dalam tubuh kita. Jadi saat pendaki tersebut mendaki di atas 3000 mdpl, oksigen yang ada di gunung tersebut itu menipis sehingga tubuh itu tidak dapat menerima oksigen dengan baik, apalagi otak kita, sehingga menyebabkan kepala sakit, kepala pusing, dan yang lainnya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu apa resiko jika tetap memaksakan untuk naik ke atas. Kalau kita paksakan ke atas lagi, AMS ini bisa lebih parah lagi, bahkan bisa ada penyakit-penyakit lain yang muncul. Contohnya adalah HP atau High Altitude Pulmonary Edema, yaitu cairan menumpuk di paru-paru. Yang kedua itu bisa terjadi juga HAC atau High Altitude Cerebral Edema, yaitu pembengkakan pada otak. Nah, untuk HP ini, penderitanya itu bahkan bisa mengalami sesak napas berat, batuk, bahkan keluar dahak berbusa. Sedangkan pada HC, jalannya bisa berupa kebingungan, kehilangan koordinasi, hingga penurunan kesadaran. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu bagaimana cara penanganan dan pencegahannya. Jadi pencegahannya itu adalah dengan tidak melanjutkan pendakian. Kemudian apabila gejala itu tidak membaik, harus segera turun ke ketinggian yang lebih rendah. Dan poin yang terakhir yaitu data apa yang harus dicatat mahasiswa MIK dan sistem pelaporannya itu seperti apa. Data-data yang harus dicatat ini seperti identitas pasien, seperti nama, umur, tempat tanggal lahir, nomor NIK, jenis kelamin, dan yang lainnya. Lalu lokasi dan tempat kejadian, waktu munculnya gejala, jenis dan tingkat keparahan gejala, tindakan yang telah dilakukan, dan tanda vital seperti nadi, respirasi, suhu, dan kesadaran pendaki. Untuk sistem pelaporannya, karena berada di gunung, biasanya menggunakan medis manual, yaitu masih ditulis dengan kertas. Kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu seorang pekerja pengeboran migas di Kalimantan bekerja di bawah terik matahari, mengalami pusing, kulit panas, dan tidak berkeringat. Di sini kita membahas 3 poin. Yang pertama yaitu apa diagnosis dan penyebabnya. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang tanda bahayanya. Yang ketiga, bagaimana penanganannya. Kita bahas dari poin pertama terlebih dahulu, yaitu apa diagnosis dan penyebabnya. Jadi pekerja ini itu mengalami heat stroke atau bisa disebut dengan sengatan panas. Penyebabnya yaitu karena terjadi paparan panas dari cahaya matahari yang membuat tubuh gagal mengatur suhu tubuh, sehingga suhu tubuh naik dengan drastis. Nah, tanda bahaya dari heat stroke ini ada banyak. Yang pertama yaitu suhu tubuh sangat tinggi, bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Yang kedua, tidak berkeringat. Yang ketiga, kulit kering dan panas. Keempat, kebingungan atau penurunan kesadaran. Yang kelima yaitu kejang. Dan untuk penanganannya, yang pertama, kalian bisa memindahkan pekerja ke tempat lebih teduh atau sejuk. Yang kedua, lepaskan pakaian berlebih. Ketiga, kompres air dingin atau menyiram pekerja dengan air. Keempat, berikan cairan jika sadar. Contohnya seperti air atau minuman yang lainnya. Dari 2 kasus ini kita dapat belajar bahwa penting untuk tahu bahaya yang terjadi di daerah sekitar kita dan bagaimana penanganannya apabila terjadi penyakit tersebut. Itu saja pembahasan 2 kasus dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.